Bab 2991, Hadiah. Ning Kaichen menatap Dev dengan tatapan kosong, dan akhirnya mengangguk penuh semangat. Ning Kaichen tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa hanya jika mereka bergandengan tangan barulah mereka dapat menghadapi kejahatan 5 elemen dari aliansi iblis ini. Dan dia mengikuti Dev dan menaruh dendam terhadap 5 elemen jahat. Ji Yun dan Lao Sun sangat bingung mengapa Dev tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Ning Kaichen untuk membentuk aliansi, tetapi karena itu adalah pilihan Dev, mereka akan mendukungnya. Belum lagi Gao Qisheng, selama dia menghadapi 5 elemen jahat ini, dia akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Dia sendiri membenci kelima orang ini. Tak perlu dikatakan lagi tentang kultivator biasa, Jinsa memperlakukan mereka sebagai kelinci percobaan untuk menguji pusaran air aura tersebut, dan sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Sekarang kita harus bersatu untuk menghadapi 5 elemen jahat, tentu saja para kultivator biasa ini semua ada di pihak Dev. Dalam sekejap, beberapa lusin biksu yang tersisa kini berubah menjadi 2 kubu. Mereka berlima, Jinsa, menghadapi Dev, Ning Kaichen dan puluhan lainnya, semuanya terlihat sangat jelek. Mereka berlima benar-benar tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Sekarang menghadapi begitu banyak orang, mereka berlima langsung kehilangan kepercayaan diri. Bunuh mereka, bunuh mereka. Beberapa kultivator biasa sangat bersemangat dan berteriak bahwa mereka ingin membunuh 5 elemen jahat. Ini membuat iblis 5 elemen sedikit takut. Jika perkelahian benar-benar terjadi, akan sulit bagi mereka berlima untuk pergi dari sini. Lagi pula hal itu telah menimbulkan kemarahan publik dan semua orang ingin membunuh mereka berlima. Ning Kaichen mengertakkan giginya, dengan niat membunuh keluar dari matanya. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, dan berkata dengan wajah galak, bunuh untuk membayar nyawa, hutang untuk membayar uang, prinsip ini tidak berubah sejak zaman kuno. Kalian berlima telah melakukan banyak hal jahat, dan hari ini adalah hari kematianmu. Merasakan aura pembunuh keluar dari tubuh Ning Kaichen, Huosa tidak lagi sombong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jinsa angkat bicara dan berkata, Tuan Ning, ini adalah kesalahpahaman total. Adapun Huosa membunuh Tuan Ling, kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga Ning. Hanya saja sekarang kita berada di negeri harta karun. Harta karun itu belum ditemukan di manapun. Jika kita mulai membunuh, tidak ada satupun dari kita yang bisa keluar dari sini. Jinsa ingin meyakinkan Ning Kaichen bahwa selama Ning Kaichen tidak bekerja sama dengan Dev untuk membentuk aliansi, mereka tidak perlu takut lagi. Jinsa sekarang ingin membalas dendam pada Dev dan menamparnya kembali. Kentut, aku akan membunuhmu lalu mengatakan ada kesalahpahaman, oke. Hari ini, saya, Ning Kaichen, dan Anda, 5 elemen dan kejahatan surgawi, berselisih satu sama lain dan akan bertarung sampai mati. Aura Ning Kaichen meledak, siap menyerang kapan saja. Semua orang siap bertarung, dan mata Dev sedikit terfokus, dan aura di tubuhnya meningkat. Dev tahu bahwa hal yang paling merepotkan adalah 5 elemen jahat ini selama mereka terbunuh, tanah harta karun ini akan lebih aman. Bagaimanapun, sulit bagi keluarga Ning untuk menghadapi Dev dengan kekuatan saat ini, dan tidak mudah bagi Dev untuk menyingkirkan semua anggota keluarga Ning. Kekuatan kedua belah pihak agak seimbang. Satu-satunya hal yang tidak seimbang adalah 5 elemen jahat. Jika Dev dan yang lainnya tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu persatu, dan pada akhirnya, hanya 5 orang ini yang tersisa di seluruh negeri harta karun. Saat ini, iblis 5 elemen telah menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang ingin membunuh mereka. 5 anggota iblis 5 elemen menatap mata marah di depan mereka, wajah mereka lebih jelek daripada makan kotoran. Tapi saat perang akan pecah, altar yang gelap tiba-tiba menjadi lebih terang. Ada cahaya putih menyilaukan di sekelilingnya, menyinari orang-orang ini, yang membuat semua orang yang akan memulai pertarungan tercengang. Dan lelaki tua itu perlahan muncul dari cahaya putih, lalu memandang semua orang dengan tenang. Bagus sekali, insya Allah kalian bisa sampai di sini. Sekarang kalian hanya selangkah lagi dari harta karun itu. Tetapi untuk mengucapkan selamat kepada kalian karena telah berada di sini, ada hadiahnya untuk semuanya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan tiba-tiba pecahan jiwa es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit di atas altar dalam sekejap. Bab 2992, Perangkap. Melihat pecahan jiwa es yang jatuh seperti tetesan hujan, semua orang tercengang. Segera setelah itu, dia mulai menyambarnya dengan gila-gilaan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak perlu mengambil pecahan jiwa es yang menghujani langit, cukup turunkan kepalamu dan ambil. Mereka yang awalnya tegang dan berpikir untuk membunuh pihak lain mulai mengambil pecahan jiwa es. Dev membungkuk dan mengambil pecahan jiwa es yang hanya seukuran ibu jarinya. Dia melihatnya dengan hati-hati, meskipun kekuatan spiritual menembus ke dalamnya. Aura yang diumpankan kembali dari pecahan jiwa es membuat Dev merasa ada yang tidak beres. Dia telah menyerap pecahan jiwa es di luar, tapi sepertinya auranya tidak seperti ini. Tapi Dev tidak tahu persis apa yang salah. Dev mencoba menyerap pecahan jiwa es, tetapi setelah energi pecahan jiwa es memasuki tubuh Dev, Dev tidak dapat menyerap dan mencernanya.
Teknik kondensasi jantungku sepertinya bertentangan dengan kekuatan ini dan tidak dapat digunakan untuk keuntunganku sendiri. Saat ini, Dev sedikit bingung. Dia belum pernah berada dalam situasi ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa seni kondensasi hati dapat memurnikan apapun. Meskipun dia tidak mengetahui alasannya, Dev yakin ada yang salah dengan pecahan jiwa es ini. Tidak hanya ada yang salah dengan pecahan jiwa es ini, tapi orang tua ini juga ada yang salah. Fragmen jiwa es ini adalah hadiah untukmu. Kamu hanya bisa menyerapnya di sini. Tidak peduli seberapa banyak kamu bisa menyerapnya, bahkan jika kamu mengemasnya, kamu tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Melihat orang-orang dengan panik mengambil pecahan jiwa es, lelaki tua itu perlahan berkata. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka yang mengambil pecahan jiwa es dan mengemasnya tercengang. Jadi mereka semua menemukan tempat untuk duduk bersila dan mulai dengan panik menyerap energi dari pecahan jiwa es. Dev juga duduk perlahan, tapi dia tidak menyerap energi di pecahan jiwa es. Melihat semua orang duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup, lelaki tua itu tersenyum tipis dan perlahan menghilang. Segera, lingkungan sekitar altar yang terang menjadi redup lagi, dan aura hitam perlahan memenuhi udara, membungkus semua orang. Sekarang meskipun mereka duduk berhadapan, tidak ada yang bisa melihat satu sama lain, tapi sekarang semua orang mencoba yang terbaik untuk berlatih, dan tidak ada yang peduli dengan kabut hitam yang tiba-tiba muncul. Saat kabut hitam naik, aura aneh membuat seluruh altar menjadi sangat suram. Dev melihat sekeliling, merasa tidak enak di hatinya. Setiap orang dengan putus asa menyerap energi dari pecahan jiwa es, membentuk pusaran di atas kepala mereka, yang menunjukkan betapa putus asa orang-orang ini. Meskipun Dev tidak dapat melihat orang lain saat ini, kesadaran spiritualnya dapat terpancar secara normal. Berhentilah menyerapnya dan berhentilah berlatih. Dev menggunakan teknologi transmisi suara untuk berteriak di telinga Ji Yun, Lao Sun, Gao Qisheng, dan lainnya. Setelah mendengar suara Dev, orang-orang ini sedikit gemetar dan terbangun dari kultivasi mereka. Saat mereka melihat kabut hitam di sekitar mereka, mereka juga terkejut. Tuan Dev, apa yang terjadi? Ji Yun bertanya dengan sangat bingung. Ada yang salah dengan pecahan jiwa es ini dan tidak bisa diserap lagi. Aku khawatir itu jebakan. Dev berbisik. Perangkap, semua orang tercengang, tidak mengerti jebakan apa yang dibicarakan Dev. Entahlah, lagi pula, aku merasa ada yang tidak beres. Kamu harus segera memotong dan menyerap pecahan jiwa es itu. Dev mengingatkan. Meskipun orang-orang ini telah bangun dari latihan, mereka masih menjalankan keterampilan mereka dan menyerap energi dari pecahan jiwa es. Mendengar perkataan Dev, Ji Yun dan Lao Sun mulai menghentikan pengoperasian keterampilan mereka dan berhenti menyerap energi dari pecahan jiwa es. Tetapi ketika mereka mencoba untuk berhenti, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat berhenti sama sekali. Energi dalam pecahan jiwa es tampaknya memiliki kesadaran mandiri, bahkan jika mereka menghentikan latihannya, mereka tetap mengalir ke tubuh orang-orang ini. Bab 2993, apakah Anda ingin melarikan diri? Rusak, aku tidak bisa menghentikannya. Energi dari pecahan jiwa es ini terus mengalir ke dalam tubuhku. Aku bahkan tidak bisa menghentikan kemampuanku. Saya tidak bisa mengendalikan diri lagi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, banyak orang terkejut karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kultivasi mereka sama sekali. Energi pecahan jiwa es terus masuk ke dalam tubuh, jika terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan meledak dan mati. Dev tidak menyangka hal ini akan terjadi, jadi dia buru-buru memperingatkan, jangan panik, saya akan mencari cara. Dev mulai secara tentatif menyerap sebagian energi dari pecahan jiwa es, kemudian dia tidak menyerapnya sama sekali, jadi itu tidak berpengaruh padanya. Kesadaran Dev menyelimuti Ji Yun dan yang lainnya, merasakan jalur kekuatan itu memasuki tubuh semua orang. Dev mencoba memutus aliran listrik ini untuk mereka, tetapi dia gagal beberapa kali. Setelah hening beberapa saat, Dev membuat keputusan yang berani. Dia memutuskan untuk menarik semua kekuatan ini ke dirinya sendiri, dan kemudian membantu teman-temannya dan orang lain menyingkirkan kekuatan ini. Setelah memikirkan hal ini, Dev dan Ji Yun mulai menyerap kekuatan dari pecahan jiwa es. Dengan aktivasi seni kondensasi jantung, kekuatan isap yang sangat besar langsung menyedot kekuatan dari Ji Yun. Ji Yun merasa lega dan menghela nafas lega, jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan meledak dan mati. Dev mengikuti metode yang sama dan menarik kekuatan Lao Sun, Gao Qisheng, dan lainnya ke dalam tubuhnya. Saat ini, karena kabut hitam, mustahil untuk melihat dengan jelas. Jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda dapat melihat bahwa energi yang terlihat dengan mata telanjang menyerbu tubuh Dev. Wajah Dev menjadi sedikit jelek. Tidak peduli bagaimana dia mengoperasikan teknik kondensasi jantung, kekuatan yang masuk ke tubuhnya tidak dapat dimurnikan sama sekali. Sekarang Dev menggunakan tubuhnya untuk membawa kekuatan ini dan bergegas maju. Tuan Dev, apa kabar? Ji Yun bertanya pada Dev. Aku baik-baik saja, tak satu pun dari kalian boleh menyerap energi dari pecahan jiwa es ini. Aku perlu istirahat yang baik.
Setelah Dev menyelesaikan instruksinya, seluruh popularitasnya tenggelam ke dalam dantiannya, dan dia mulai menyalurkan kekuatan itu. Jika dia terus membiarkan kekuatan ini berkeliaran di dalam tubuhnya, tubuh Dev tidak akan mampu bertahan tidak peduli seberapa kuatnya. Jadi Dev melihat apakah dia bisa menarik kekuatan ini ke tempat lain. Setelah memikirkannya, Dev tiba-tiba memikirkan tempat di mana dia bisa mengarahkan kekuatan ini ke ruang aslinya. Ruang aslinya sebesar alam semesta bintang, dan kekuatan kecil yang masuk ke dalamnya hanyalah setetes air dalam ember. Pada saat itu, meskipun kekuatan ini dibiarkan berkeliaran bebas di ruang aslinya, tidak akan ada konsekuensinya. Hanya saja Dev belum mengetahui kekuatan ini, jadi dia tidak tahu apakah kekuatan itu bisa dimasukkan ke ruang aslinya. Dev ditempatkan seluruhnya di ruang aslinya, dan kemudian secerca kesadaran memandu kekuatan itu. Segera, di bawah bimbingan Dev, kekuatan itu benar-benar memasuki ruang asli Dev. Setelah memasuki ruang asal, kekuatan itu menjadi lebih gelisah dan mulai terbang ke langit dan ke bumi, melintasi ruang asal seperti bintang alam semesta. Dan kekuatan ini terus berkembang, karena aliran kekuatan yang terus-menerus masih memasuki tubuh Dev. Tapi kali ini, Dev tidak lagi takut. Lagi pula, ruang aslinya sangat besar sehingga hampir tidak mungkin kekuatan ini memenuhi seluruh ruang aslinya. Tuan Dev, Tuan Dev. Melihat Dev terdiam lama, Ji-Yun segera berteriak 2 kali. Aku baik-baik saja. Dev keluar dari ruang aslinya dan berkata pada Ji-Yun. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita ingin melarikan diri? Gao Qisheng bertanya dengan suara rendah. Sekarang kita tahu ini jebakan, kita harus segera melarikan diri. Tetap di sini akan mengorbankan nyawamu. Bab 2994, mengapa demikian? Melarikan diri? Sayangnya tidak ada kesempatan. Setelah Dev selesai berbicara, dia mendengar teriakan. Ada kabut hitam menghalangi pandangan semua orang, tetapi indera spiritual mereka mendeteksi bahwa seorang beku telah menyerap terlalu banyak energi dan tubuhnya tidak dapat menahannya, jadi dia meledakkan dirinya sendiri. Seiring dengan penghancuran diri biksu itu, cahaya putih yang sangat mencolok melayang di udara dan menghilang. Saat tubuh biksu itu meledak, banyak orang terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Beberapa kultivator biasa masih sangat pucat, dan tubuh mereka sepertinya telah mencapai batasnya. Mereka ingin berhenti, tetapi tidak bisa berhenti sama sekali. Bahkan iblis 5 elemen dan Ning Kai Chen serta yang lainnya merasa aneh. Ketika mereka ingin berhenti menyerap energi, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa berhenti. Kali ini, semua orang panik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa berhenti? Energi dalam pecahan jiwa es ini telah mencoba untuk dipindahkan ke tubuhku. Aku juga tidak bisa berhenti, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan meledak, aku akan meledak. Boom. Tubuh biksu lain meledak seketika, diikuti oleh cahaya putih lainnya yang muncul. Bersamaan dengan suara ledakan, kabut hitam yang semula menyelimuti seluruh altar perlahan menghilang. Ketika kabut hitam menghilang, semua orang melihat lelaki tua itu menatap semua orang di udara. Dan di atas altar, ada darah di mana-mana setelah biksu itu meledak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior, apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa berhenti berlatih? Energi dari pecahan jiwa es ini masih mengalir ke tubuh kita. Jinsa bertanya pada lelaki tua itu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Benar. Apakah menurutmu ada orang yang bisa mendapatkan hadiahku? Menurutmu ada orang yang bisa berbagi hartaku ini? Lelucon yang luar biasa. Orang tua itu mendengus dingin. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, semua orang ketakutan dan gemetar ketakutan. Senior, kenapa kamu seperti ini? Jinsa bertanya dengan sangat bingung. Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Lelaki tua itu mencibir. Dia tidak mungkin mengetahui alasannya. Biarkan aku memberitahumu apa yang dilakukan orang tua ini. Dev berkata perlahan. Ketika Dev mengatakan ini, semua orang melihat ke arah Dev. Saudara Dev, tahukah kamu? Lao Sun bertanya. Tentu saja aku tahu. Faktanya, tidak ada harta dari klan pemurnian tubuh kuno di sini, karena teknik klan pemurnian tubuh kuno dan beberapa harta telah lama menjadi milikku. Jadi pecahan jiwa es ini hanyalah umpan. Tujuannya agar kita semua menyerapnya, dan kemudian menggunakan energi dalam pecahan jiwa es untuk meledakkan semua orang. Setelah semua orang mati, kultivasi mereka akan berubah menjadi cahaya putih dan tersedot oleh sesuatu. Adapun apa itu, hanya orang tua ini yang tahu. Dev memandang orang tua itu dengan dingin dan berkata, Saudara Dev, apa maksudmu? Apakah semuanya palsu? Lao Sun bingung. Ya, apakah semuanya palsu? Bukankah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Zuo Qing juga bertanya. Namun, dia bukanlah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Ada leluhur lain dari klan pemurnian tubuh kuno. Meski kedua orang itu terlihat mirip, kepribadian, gaya, dan aura di tubuh mereka semuanya sedikit berbeda. Dev mengangguk dan berkata, Apa yang kamu bicarakan?
Sepertinya kamu telah bertemu dengan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Jinsa berteriak pada Dev. Saya tidak berbicara omong kosong, biarkan orang tua ini berbicara sendiri. Dev memandang orang tua itu dengan serius. Semua orang memandang lelaki tua itu dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak membantah atau menyangkal Dev. Sebaliknya, dia memiliki senyuman aneh di bibirnya. Senyuman seperti ini membuat hati orang jadi gila. Bab 2995, Anda menebaknya dengan benar. Tiba-tiba rasa takut mulai menjalar di hati setiap orang, mereka ingin tahu, siapakah lelaki tua ini? Kenapa langsung ke mereka? Nak, aku tidak menyangka kamu akan bertemu dengan saudaraku. Tapi sekarang kamu sudah mengetahui semuanya, semuanya sudah terlambat. Tidak mungkin ada di antara kalian yang pergi dari sini. Tapi aku dan kakakku adalah saudara kembar. Kami hampir sama dalam hal bentuk tubuh, ucapan, dan perilaku. Tapi kamu bisa membedakan mereka secara detail. Kamu memang sangat baik. Jika memungkinkan, aku ingin menerimamu sebagai muridku. Tapi sayang sekali kakakku bertindak lebih dulu dan memberimu semua keterampilan dan harta dari klan pemurnian tubuh kuno. Orang tua itu berbicara perlahan dan menunjukkan penghargaannya kepada Dev. M4DTW, lah. Mendengar pengakuan pribadi lelaki tua itu, hati semua orang langsung tenggelam, dan mata semua orang penuh dengan keputusasaan. Dev pun terlihat sedikit terkejut. Ternyata lelaki tua yang dilihatnya di rumah jerami itu adalah nenek moyang sebenarnya dari klan pemurni tubuh kuno, dan ia juga saudara kembar dengan lelaki tua di depannya. Tapi dalam kasus ini, keduanya seharusnya menjadi anggota klan pemurnian tubuh kuno, tapi jelas bahwa lelaki tua di depannya tidak peduli dengan klan pemurnian tubuh kuno. Bisakah kamu memberitahuku, siapa kamu? Dev bertanya dengan ragu. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, akhirnya ada yang bisa mendengarkan. Lagi pula tidak ada di antara kalian yang bisa kabur dari sini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya perlahan mendarat di altar, menghadap Dev. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, akan ada biksu yang tidak tahan lagi dan akan meledak dan mati, dan seluruh tingkat kultivasi mereka juga terserap. Namun di mata lelaki tua itu, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali, seolah-olah membunuh puluhan biksu dan kemudian menghancurkan puluhan semut tidak ada bedanya. Aku memberitahumu siapa aku. Saya pernah menjadi putra kebanggaan klan pemurnian tubuh kuno, tapi saya selalu ditekan oleh saudara laki-laki saya. Saya tidak mau menyerah. Saya sudah berlatih keras, tapi saya masih belum bisa mengungguli dia. Baru setelah aku mendapatkan keterampilan sihir dan mempraktikkannya secara diam-diam, kekuatanku meningkat pesat. Kakakku sudah tidak sebaik aku. Tetapi meskipun kakakku tidak sebaik aku, posisi pemimpin klan pemurnian tubuh kuno tetap diberikan kepada kakakku. Saya tidak yakin, mengapa saya harus memberikannya padanya. Saya adalah putra bangga dari klan pemurnian tubuh kuno. Katakan padaku, jika aku yang terkuat, bisakah aku menjadi pemimpin klan? Orang tua itu memandang Dev dan bertanya dengan keras. Kamu mempunyai niat jahat, kamu melatih keterampilan sihir dan kamu masih ingin menjadi pemimpin klan. Apakah kamu ingin semua klan pemurnian tubuh kuno menjadi praktisi iblis? Kata Dev sambil tersenyum dingin. Kentut, apa salahnya menjadi seorang pembudidaya iblis? Di dunia ini, kekuatan dihormati, dan memiliki kekuatan adalah cara yang harus dilakukan. Orang tua itu meraung dengan marah, wajahnya penuh keganasan. Jadi kamu mencoba menipu saudaramu untuk datang ke sini, dan kamu ingin membunuhnya di sini, lalu kembali dengan keterampilan dan harta klan pemurni tubuh kuno, memainkan peran sebagai saudaramu. Tapi menurutku kakakmu tidak lebih memilih mati bersamamu daripada membiarkanmu sukses dan merugikan seluruh klan pemurnian tubuh kuno. Jadi jiwa kalian berdua yang tersisa disegel di tempat gelap ini. Kamu menipu kami di sini hanya untuk menyerap kekuatan kami sehingga kamu dapat membentuk kembali tubuhmu dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Apakah tebakanku benar? Dev bertanya pada orang tua itu. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tertawa keras dan berkata, "Ya, alasanmu benar. Aku belum pernah melihat anak yang begitu pintar. Sayang sekali, tapi kamu seharusnya merasa beruntung karena kematianmu bisa membawaku pada kelahiran kembali." Pantas saja nenek moyang sebenarnya dari klan pemurni tubuh kuno mengingatkanku untuk tidak bergerak maju. Ternyata dia sudah mengetahuinya, gumam Dev pada dirinya sendiri. Saat itu, dia masih meragukan lelaki tua itu, mengapa dia menghentikannya untuk maju. Perasaan adalah untuk keselamatan Anda sendiri. Bab 2996 inilah harganya. Hanya saja Dev belum mendapatkan Ice Soul Pill, jadi dia tidak bisa berbalik dan pergi. Aku sangat penasaran, bagaimana kakakku bisa lolos dari pandanganku dan bertemu denganmu secara diam-diam. Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev sebenarnya tidak mengetahuinya pada awalnya, baru sekarang dia ingat arti dari kunci harta karun yang sebenarnya. Hanya mereka yang mendapatkan kunci sebenarnya dari harta karun itu yang akan melihat leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Tidak heran hanya Dev yang melihatnya saat itu, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. MVODTW, L. Dalam hal ini, penjelasannya masuk akal. Selain itu,
Hanya leluhur klan pemurnian tubuh kuno yang mengetahui keberadaan kunci harta karun ini, dan adik laki-lakinya tidak tahu sama sekali. Tidak ada gunanya memberitahumu, Dev tersenyum dingin. Karena kamu tidak mau bicara, maka aku juga tidak mau mendengarkan. Tunggu saja sampai kematian datang. Kata lelaki tua itu sambil mencibir. Mendengar perkataan lelaki tua itu, beberapa biksu begitu ketakutan hingga menangis. Ada yang berteriak, dan ada yang terus memaki lelaki tua itu. Senior, tolong jangan bunuh kami. Kami adalah anggota aliansi penyegel iblis. Kami berteman dengan klan iblismu. Kami benar-benar berteman. Jinsa buru-buru mengikuti lelaki tua itu dan berkata, kamu kentut, apakah kamu berbohong kepadaku bahwa aku adalah anak berusia 3 tahun? Kalian semua disebut aliansi penyegel iblis, dan kamu masih ingin berteman dengan kami para iblis. Orang tua itu berteriak dengan marah. Senior, itu benar. Kami belum pernah membunuh biksu iblis. Jangan mengira kita disebut aliansi penyegel iblis, dan kita memburu semua pembudidaya iblis sepanjang hari. Sebenarnya, kami membantu Anda para penggarap iblis di belakang Anda. Para penggarap iblis yang ditangkap oleh aliansi penyegel iblis kami semuanya hidup dengan baik. Dan kami berencana untuk menyatukan para penggarap iblis sehingga iblis dapat mendapat tempat di dunia para dewa dan manusia. Jinsa seperti seekor anjing pesek yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Tetapi ketika banyak biksu mendengar perkataan Jinsa, mereka semua terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa organisasi besar seperti aliansi penyegel iblis tidak akan membunuh pembudidaya iblis, tetapi membantu klan iblis untuk bangkit kembali. Sungguh tidak tahu malu, baru sekarang aku mengetahui sifat dari aliansi penyegel iblis. Sampah, sungguh memalukan di antara kita para biksu. Jika aku cukup beruntung untuk pergi dari sini, aku pasti akan mengungkap wajah jelek aliansi penyegel iblis ke publik. Banyak biksu berkata dengan marah. Tidak ada di antara kalian yang bisa hidup. Ini adalah dunia kita. Meskipun Jinsa belum dibebaskan, dia sudah mengatakan bahwa dia dan lelaki tua itu berada di grup yang sama. Ini juga untuk lebih menjilat lelaki tua itu sehingga mereka berlima bisa dibebaskan. Orang tua itu mendengarkan kata-kata Jinsa dan merenung sejenak. Aku bisa melepaskanmu, tapi jika kamu berani mempermainkannya, aku tidak akan sopan. Orang tua itu mengancam Jinsa. Senior, sama sekali tidak, kami tidak akan pernah mempermainkannya. Jinsa menggelengkan kepalanya dengan cepat, takut pihak lain akan menyesalinya. Baiklah kalau begitu, biarkan aku melepaskan kalian semua. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan energi yang terus-menerus mengalir ke Jinsa dan yang lainnya terputus dalam sekejap. Jinsa dan yang lainnya merasa mereka sudah keluar dari masalah dan buru-buru bangkit dan berjalan ke sisi lelaki tua itu. Setelah Jinsa dan yang lainnya keluar dari masalah, mereka semua memandang semua orang dengan sombong. Bukankah kamu hanya ingin melawan kami berlima? Kenapa kamu begitu jujur sekarang? Jinsa berkata dengan sinis. Tidak ada yang memperhatikan Jinsa saat ini, yang membuatnya semakin sombong. Sekarang hampir semua biksu mengarahkan pandangan mereka pada Dev karena Dev melakukan petualangan seperti itu. Mereka berharap Dev dapat menyelamatkan mereka semua. Melihat mata para biksu itu, Dev juga sangat tidak berdaya. Begitu banyak orang yang dikendalikan oleh energi aneh dari pecahan jiwa es, dan mereka semua mengira mereka mendapat banyak hal, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa mereka semua akan mendapatkan sesuatu yang besar. Mati karena keserakahan. Meskipun semua orang sudah bangun sekarang, sudah terlambat. Inilah harganya. Bab 2997 Selamatkan semua orang. Kalian mengawasi orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama sampai mereka meledak dan mati. Jika saatnya tiba di mana aku bisa membentuk kembali tubuhku, tetaplah bersamaku. Manfaatmu akan sangat diperlukan. Orang tua itu berkata pada Jinsa dan yang lainnya. Terima kasih senior, kami pasti akan melewati api dan air tanpa ragu. MVODT. Jinsa dan yang lainnya buru-buru berkata dengan gembira. Orang tua itu mengangguk puas, lalu menghilang. Iblis 5 elemen memandang semua orang dengan bangga dan terus memprovokasi Dev. Nak, bukankah kamu gila? Sekarang kamu bersatu untuk menghadapi kami. Jinsa berkata dengan ekspresi lucu. Iblis api memandang Ning Kai-chen dan berkata dengan nada provokatif, Tuan Ning, sayalah yang membunuh putra Anda. Saya membakarnya sampai mati dengan api. Apakah Anda di sini untuk memukul saya? Wajah Ning Kai-chen pucat karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Belum lagi betapa kerasnya iblis 5 elemen saat ini, dia memandang semua orang dengan tenang. Segera, biksu lain tidak tahan lagi, tubuhnya meledak dan mati seketika, budidayanya berubah menjadi cahaya putih dan naik ke udara. Saat biksu itu meledak dan mati, beberapa senjata ajaib dan senjatanya berserakan di tanah. 5 elemen jahat surgawi dan beberapa lainnya berada di altar, memungut benda-benda yang jatuh. Hantu malang ini tidak ada gunanya. Kami menunggu anak ini meledak dan mati. Dia memiliki banyak harta dari klan pemurnian tubuh kuno. Ya, maka Ning Kai-chen pasti memiliki banyak hal baik di tubuhnya. Ketika mereka meledak dan mati, kita akan menghasilkan banyak uang.
Dan anak dari keluarga Gao itu, kita hanya perlu membungkuk dan mengambilnya. Ini tidak lebih mudah daripada menemukan harta karun. 5 elemen kejahatan surgawi dan beberapa lainnya sedang berdiskusi dengan gembira. Tak satu pun dari 5 orang ini menyadari bahwa Gao Qisheng dan Ji Yun tidak dikendalikan. Mereka hanya duduk tak bergerak. Saudara Dev, tolong pikirkan cara cepat untuk menyelamatkan kami. Yuan Bao tampak ngeri dan meminta bantuan Dev Chuanyin. Satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu sekarang adalah Dev bagaimanapun. Dev telah mengetahui jebakan orang tua itu. Jangan bergerak, apalagi bicara. Aku akan membantumu menyedot kekuatan itu. Dev mengirim pesan ke Yuan Bao dan berkata. Yuan Bao mengangguk dengan cepat, lalu merasakan kekuatan isap di sekujur tubuhnya, dan kemudian kekuatan dalam pecahan jiwa es tersedot. Yuan Bao lepas kendali, dengan kegembiraan di matanya. Meskipun perilaku aneh Yuan Bao tidak menimbulkan kecurigaan dari iblis 5 elemen, hal itu diperhatikan oleh Ning Kaichen. Dia memandang Yuan Baoyu dan Dev, lalu mengirim pesan, Dev, jika Anda punya cara, bisakah Anda menyelamatkan kami bersama? Saya pasti akan membalasnya nanti. Jika hanya sedikit dari kalian yang diselamatkan, kalian tidak akan bisa lepas dari tangan iblis 5 elemen itu. Ning Kaichen memandang Dev, berpikir untuk meminta Dev menyelamatkan mereka juga. Dev tahu bahwa apa yang dikatakan Ning Kaichen benar, jika dia hanya mengandalkan beberapa dari mereka, dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkan 5 elemen jahat. Oke, aku hanya bisa membiarkanmu menyingkirkan kekuatan ini, tapi jangan bergerak untuk saat ini. Carilah kesempatan yang paling cocok. Kita lari. Dev berkata pada Ning Kaichen. Ning Kaichen mengangguk setuju. Dev menggunakan teknik transmisi suara untuk memberitahu semua biksu rencananya. Setelah mendengar bahwa masih ada harapan untuk diselamatkan, semua orang setuju dengan rencana Dev, dan mata para kultivator biasa menunjukkan rasa terima kasih. Segera, Dev menyerap semua kekuatan biksu itu ke dalam tubuhnya satu persatu. Ruang asal Dev sangat besar, jadi meskipun semua kekuatan diserap, dia tidak akan meledak dan mati. Ketika semua orang terbebas dari kekuatan itu, mereka semua bersemangat. Tapi tidak ada yang bergerak, mereka semua menunggu pengaturan Dev selanjutnya. Bab 2998 Asal-usul ilusi. Lusinan kekuatan aneh itu berkumpul di ruang asal Dev, dan kemudian merajalela di mana-mana. Dev melihat kekuatan manik itu dan tidak tahu apa itu. Kekuatan macam apa ini? Tidak bisa dimurnikan atau dihilangkan. Aneh sekali. Dev sedikit mengernyit dan melihat dengan cermat kekuatan yang tumbuh di ruang aslinya. Bus! Tiba-tiba, Dev merasakan suara di kepalanya, dan kemudian dia merasa sedikit linglung. Kekuatan itu langsung menuju ke Dev dan menyelimutinya. Dev menggelengkan kepalanya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dev, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera pergi ke sekolah? Tang Honying memukul kepala Dev dan berkata, Bu, kenapa ibu ada di sini? Mata Dev penuh dengan keterkejutan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika aku tidak di sini, di mana aku akan berada? Aku akan terlambat ke sekolah. Tang Honying memarahi Dev. Bu, aku tidak seharusnya. Dev melangkah maju, ingin memegang tangan ibunya dan meminta klarifikasi. Tetapi ketika dia baru saja menyentuh Tang Honying, cahaya terang melintas di depan matanya, dan pemandangan di sekitarnya berubah total. Kenapa kamu tidak tahu cara berjalan? Yuki menatap Dev dengan marah. Dev menatap Yuki dengan tatapan kosong, Yuki, benarkah itu kamu? Itu benar-benar kamu. Wajah Dev penuh kegembiraan dan dia bergegas menuju Yuki. Ah, gangster, kamu adalah seorang gangster. Yuki berteriak, dan tak lama kemudian pemandangan di depan Dev berubah lagi. Adegan yang dialami Dev terlintas di depan mata Dev seperti film. Stephen, Bram, Kenari, Bella. Dev telah melihat semua orang, tetapi semua orang tidak lagi mengenalnya, kembali ke sebelum mereka mengenalnya. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Dev berteriak, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengenalinya lagi. Dev mengejarnya dengan putus asa, seolah dia gila. Tuan Dev, Tuan Dev. Tiba-tiba, suara Zeyan berdering. Tubuh Dev bergetar tiba-tiba, dan kemudian semua yang ada di depannya menghilang, dia masih berada di ruang aslinya, dan kekuatan masih mengelilinginya. Apakah aku baru saja bermimpi? Dev sedikit mengernyit. Tuan Dev, Anda tidak sedang bermimpi sekarang, Anda berada di bawah ilusi. Anda hampir tidak bisa keluar. Zeyan berkata pada Dev. Ilusi, Dev tercengang. Segera, mata Dev berbinar melihat kekuatan di sekitarnya, dia sepertinya memahami sesuatu. Itu saja, aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu mengendurkan seluruh tubuhnya, membiarkan kekuatan itu membungkusnya lagi. Kali ini, pemandangan masa lalu masih berlalu di depan mata Dev. Hanya saja mata Dev jernih dan dia melantunkan mantra Kingsin di mulutnya, dan dia sama sekali tidak terganggu oleh pemandangan di depannya.
Saya tidak tahu berapa lama, tapi mata Dev kembali ke penampilannya saat ini. Dan kekuatan yang mengamuk itu langsung menjadi sunyi. Di galaksi ruang asli Dev, bintang abu-abu tiba-tiba berkedip pada saat ini. Dengan kerlap-kerlip bintang, kekuatan itu langsung tersedot. Saat kekuatan itu masuk, bintang-bintang mulai menjadi lebih terang. Dev menatap langit yang penuh bintang saat ini, 3 bintang sudah bersinar. Asal-usul ilusi. Wajah Dev penuh dengan senyuman, dengan sumber ilusi ini, keterampilan ilusi saya akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ilusi dimaksudkan untuk memikat pikiran dan membingungkan penilaian. Hanya saja teknik ilusinya kurang bagus, saat bertemu dengan master dengan pikiran yang kuat, teknik ilusi tersebut sama sekali tidak berguna. Sekarang Dev memiliki sumber ilusi, dia dapat menjebak musuh yang lebih kuat saat menggunakan ilusi. Bab 2999, Melarikan Diri. Dev keluar dari ruang aslinya, menatap ke arah iblis 5 elemen, dan kemudian mengirim pesan kepada semua biksu, mari kita hancurkan altar ini bersama-sama. Kami hanya bisa mengejutkannya, menghancurkan altar, lalu segera pergi. Semua orang mengangguk dan mengikuti pengaturan Dev. Dev mulai menyeduh perlahan, dan nafas di tubuhnya mulai berkumpul. Lakukan. Atas perintah Dev, semua orang mengambil tindakan bersama. Boom. Bersamaan dengan ledakan dahsyat, kekuatan spiritual yang kuat meluap, cahaya menyilaukan membubung ke langit, dan aura kekerasan melonjak seperti gelombang besar. Iblis 5 elemen bahkan tidak bereaksi sama sekali, dan terpesona oleh nafas yang sangat besar ini. Untuk sementara waktu, pilar batu di seluruh altar runtuh satu demi satu, dan banyak retakan muncul di tanah. Di seluruh aula altar, aura kacau terjalin, bumi sedikit bergetar, dan pilar cahaya menjulang. Dengan suara menderu, seluruh altar runtuh. Kekuatan lusinan biksu yang beraksi bersama begitu ganas, dan tekanan aura yang menakutkan menyebabkan ekspresi iblis 5 elemen berubah secara dramatis. Cepat lari, jangan biarkan siapapun tinggal. Dev berteriak keras, dan kemudian memimpin semua orang melarikan diri dengan cepat. Kamu berani sekali, kamu menghancurkan altarku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Pada saat ini, tiba-tiba kabut hitam menyelimuti saya, dan saya melihat lelaki tua itu berjalan selangkah demi selangkah, terbungkus kabut hitam. Lelaki tua itu memiliki raut wajah yang garang, dan ekspresinya mengerikan serta menakutkan. Sekarang nampaknya lelaki tua ini pastilah iblis, dan dia bahkan tidak berpura-pura menjadi iblis. Melihat lelaki tua itu muncul, semua orang lari menyelamatkan nyawa mereka. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah tangan besar muncul dari kabut hitam yang mengerikan, dia langsung meraih seorang biksu dan melambaikannya dengan lembut. Beku itu terlempar dalam sekejap, lalu terbentur tembok batu dengan keras, dan dia mati kehabisan darah di tempat. Cahaya putih terlepas dari tubuh biksu itu, lalu melayang ke udara dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Tidak ada yang berani tinggal dan lari sekuat tenaga, tapi mereka semua diteleportasi ke sini. Di mana jalan keluarnya? Tanpa orang, mereka hanya bisa lari sembarangan. Hahaha, berburu terasa menyenangkan sekali. Orang tua itu tertawa dan mengambil tindakan lagi. Kali ini dia langsung menangkap kedua biksu itu dan langsung menghancurkan mereka. Tubuh mereka berubah menjadi awan kabut darah. Cepat tinggalkan altar. Jika kamu pergi dari sini, kekuatan orang tua ini akan berkurang. Dev berteriak, dia telah melihat bahwa lelaki tua ini hanya sangat kuat ketika dia ada di sini. Ketika dia bertemu dengannya di tempat lain, Dev tidak menyadari betapa kuatnya lelaki tua ini. Bahkan di istana itu, lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengalahkan Dev. Oleh karena itu, Dev menyimpulkan bahwa lelaki tua ini hanyalah sisa jiwa. Semakin dekat ke tempat kematiannya, semakin tinggi kekuatan sisa jiwanya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya maka kekuatannya juga akan berkurang. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Lelaki tua itu melihat ke arah orang-orang yang melarikan diri. Dia tidak terlihat panik sama sekali, malah dia seperti sedang menonton kesenangan. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak keluar dari seluruh area altar, gunung itu tiba-tiba berguncang. Gemuruh. Dari depan Dev dan yang lainnya, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Kemudian jumlah pilar cahaya terus bertambah, menerangi seluruh area dengan sangat terang. Cahaya yang dipancarkan oleh pilar cahaya ini berkumpul dan terhubung ke satu tempat, dan akhirnya membentuk penghalang untuk menghalangi semua orang. Sial, ternyata di sini sudah lama ada penghalang. Pantas saja patua itu tidak panik. Ketika Lao Sun melihat penghalang yang tiba-tiba, dia langsung mengutuk. Lao Sun mengutuk, tapi dia tiba-tiba meninju penghalang di depannya dengan tinju. Tapi setelah pukulan ini, penghalang itu tidak bereaksi, tidak meninggalkan jejak. Bab 3000, Pembunuhan. Semua orang melihat ke arah penghalang di depan mereka dan terdiam. Sun Tua, yang berada di alam fusion tingkat 8, meninju ke bawah dan penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Ini terlalu keterlaluan. Kalian minggir, aku akan datang. Ning Kai Chen berbicara. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di sini, seorang biksu tingkat 9 di alam fusion.
Jika dia tidak dapat membuka penghalang ini, maka tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Saya melihat Ning Kai-chen menghunus pedang panjang, aura di tubuhnya naik, dan dalam sekejap, cahaya pedang muncul. Cahaya pedang sekuat pelangi, merobek kehampaan dan tiba-tiba melesat ke arah penghalang. Tapi saat cahaya pedang menghantam penghalang, tiba-tiba menghilang. Hah? Ning Kai-chen tertegun dan menatap kosong, bertanya-tanya mengapa cahaya pedang yang baru saja dia serang dengan seluruh kekuatannya menghilang. Namun saat berikutnya, penghalang itu mulai bergetar dan bersinar terang. Cepat pergi, menjauh dari semua orang. Dev melihat ini dan mengingatkannya dengan keras. Segera, seberkas cahaya keluar dari penghalang untungnya, semua orang mendapat pengingat dari Dev dan menghindar dengan cepat dan tidak terluka oleh cahaya itu. Formasi macam apa yang begitu kuat ini? Wajah Ning Kai-chen penuh kebingungan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang tetapi tidak ada gunanya. Wajah semua orang pucat saat ini. Mereka terjebak di sini. Ada formasi yang menghalangi jalan di depan, dan iblis tua itu mendekat selangkah demi selangkah dari belakang. Sial, karena kamu tidak bisa melarikan diri, maka kamu harus bertarung. Lagi pula kamu akan mati, jadi kenapa harus sedih? Lao Kong berteriak dengan marah. Dia tidak ingin mati sedikit demi sedikit dalam keputusasaan, kematian seperti itu akan sangat tidak nyaman. Ya, jika kita berjuang keras, mungkin kita masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kamu akan mati apapun yang terjadi, jadi kenapa harus begitu takut? Banyak orang menjadi gila, berteriak keras untuk memperjuangkan hidup mereka. Gao Qisheng juga tertular oleh kerumunan, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata, ayo bertarung, siapa yang akan pergi bersama keluarga Gao untuk membunuh iblis tua ini? Dia hanyalah sisa jiwa sekarang. Selama kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Gao Qisheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak orang merespon satu demi satu. Oke, di area ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa menandingi iblis tua, dan ada juga iblis 5 elemen itu. Ini belum waktunya kematian pasti, jadi jangan panik. Dev membujuk semua orang. Tuan Dev, apakah Anda punya cara untuk membuka kunci formasi ini? Ji Yun bertanya dengan gembira. Aku tidak yakin, tapi aku bisa mencobanya, tapi aku butuh waktu. Kata Dev. Kami akan melindungimu dan memberimu waktu. Ning Kai-chen mengerti apa yang dimaksud Dev dan buru-buru berkata. Oke, Dev mengangguk. Kemudian dia perlahan berjalan menuju penghalang, dengan lembut menyentuh penghalang itu dengan satu tangan, menutup matanya sedikit, dan mulai mencari mata formasi dari formasinya. Ketika lelaki tua itu melihat Dev benar-benar melihat formasi yang telah menghancurkannya, jejak ejekan muncul di wajahnya. Formasi saya telah diatur selama ribuan tahun dan tidak ada yang mampu memecahkannya. Anda, seorang biksu kecil, masih ingin menghancurkannya. Lelucon yang luar biasa. Orang tua itu tersenyum dingin, dan kemudian melihat ke arah iblis 5 elemen, kalian memiliki kesempatan untuk pamer. Bunuh mereka semua sekarang, dan kalian bisa bertahan. Ketika iblis 5 elemen mendengar ini, mereka segera mengangguk. Ning Kai-chen dan semua biksu menghadapi iblis 5 elemen, dan mereka jelas bukan tandingannya. Jika Dev ditambahkan, mungkin kita masih belum tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tapi sekarang Dev telah menghancurkan formasi, tidak ada cara untuk membantu, mereka hanya bisa menghentikan kejahatan 5 elemen. Tuan Ning, saya benar-benar minta maaf. Tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika tidak, rahasia aliansi penyegel iblis kita akan tersebar. Jinsa tersenyum dingin. HMPH, jika kamu membantu para tiran melakukan kejahatan, cepat atau lambat kamu akan dibunuh oleh semua orang.